Kabar berikutnya mengenai kasus polisi berinisial Brigadir AN yang nekat membakar pacarnya pada Kamis 10 Maret 2022 lalu. Ia diketahui nekat beraksi lantaran tak terima diputus hubungan oleh sang kekasih. Korban yang menderita luka bakar 80%, kabarnya kini sudah mulai bisa berbicara. Saat ini kami sudah terhubung bersama jurnalis Sriwijaya Pos, ada rekan Ardani Zuhri yang akan melaporkan detail informasi terkait keadaan terkini korban. Silakan rekan Ardani. Halo, baik ya. Ya baik, Halo. silakan dengan laporan Anda rekan Ardani. Ya, baik dia pemirsa Sriwijaya Pos mana berada, bahwa kejadian pada hari Kamis malam sekitar pukul 22, oknum polisi yang bertugas di Polres Lahat, yaitu Brigadir Adriansa, tidak terima diputus oleh pacarnya, yaitu saudara Nengsi Marliana. Sebelumnya, mereka berdua antar korban dan pelaku telah berpacaran sekitar 1,5 tahun. Namun ketika sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, korban mengetahui bahwa pelaku ini sudah beristri dan telah mempunyai anak 2, serta istrinya sedang hamil tua. Atas saran keluarga dan teman-teman korban, serta kesadaran korban sendiri yang tidak ingin menyakiti istri pelaku, akhirnya pelaku berinisiatif memutuskan korban. Nah, atas keputusan tersebut, korban tidak terima dan terus mencari korban hingga korban terpaksa berpindah-pindah tempat, dari ke rumah temannya dan ke kontrakan. Dan pada saat kejadian, pelaku sudah hilang lost kontak dengan korban karena diblokir oleh korban, akhirnya mengancam kakak perempuan korban yang bernama Trisnawati yang kebetulan mempunyai salon gunting rambut. Korban berniat membakar salon tersebut jika tidak ditemukan dengan korban. Akhirnya korban menelpon menenangkan tersangka pelaku bahwa dia berbohong bahwa dia berpura-pura ada di luar kota padahal dia ada di dalam dan akan berjanji akan bertemu keesokan harinya. Namun pelaku tidak percaya dan terus mencari informasi dan ternyata dia mendapatkan informasi bahwa korban itu bersembunyi di tempat kontrakan Dea. Karena telah mengetahui tempatnya kontrakan korban, akhirnya pelaku mendatangi kontrakan Dea yang merupakan teman korban sambil membawa bensin. Dan karena itu telah larut malam, korban modusnya mematikan sekring listrik sehingga Dea yang merupakan teman korban mengira bahwa listriknya telah habis token. Ketika akan memeriksa keluar, ternyata ada pelaku yang langsung mendobrak pintu korban dan langsung menerobos masuk ke dalam ke kamar, menemukan dia yang sedang rebahan di atas kasur. Kemudian sempat terjadi cekcok mulut dan sempat dilerai oleh temannya Dea, saksi. Namun dia diancam jika ikut-ikutan dia akan tak segan membakar dia juga. Setelah itu korban langsung menyiramkan bensin ke tubuh korban sebanyak 2 kali. Setelah menyiramkan bensin, pelaku langsung memainkan korek api. Ketika sedang memainkan korek api tersebut, tanpa diduga langsung menyambar tubuh korban. Melihat korban tersambar, pelaku panik dan berniat ingin memadamkan api sehingga dengan memeluk Dea. Dan api tersebut padam. Namun setelah Dea merasa kesakitan, pelaku pun mengajak Dea untuk
ke rumah sakit. Dan akhirnya keduanya pun menaik ke motor. Namun di tengah jalan dia merasakan tidak tahan lagi tubuhnya karena pedih. Sehingga pelaku menurunkan dia di tengah jalan. Nah, dan meninggalkan dia di pinggir jalan. Dia pun Nengsi pun korban pun kesakitan menunggu masyarakat untuk mengantarkan ke rumah sakit. Tetapi masyarakat ketakutan menjadi kesalahan karena melihat kondisi dia yang parah, luka bakar. Untung tidak lama kemudian ada patroli polisi yang melintas dan dibawa polisi ke rumah sakit. Nah, setelah diaduk perawatan, ternyata polisi tersebut langsung pulang ke rumahnya dan datang kembali ke rumah sakit. Di dalam perawatan, menurut dokter spesialis bedah, Dr. Ali Hanafiah, bahwa korban menderita luka bakar sekitar 64%, sedangkan pelaku menderita luka bakar 24%. Nah, setelah menjalani perawatan melewati masa kritis 4 hari, korban kemarin sore dibuka perbannya dan akan dipindahkan ke sal bedah. Sedangkan pelaku masih dirawat di sal bedah di tempat lain, di kamar lainnya. Sedangkan menurut Kapolres Muara Enim bahwa baik pelaku maupun korban belum bisa diperiksa karena masih dalam perawatan, pengobatan. Namun Kapolres memastikan bahwa pelaku akan dikenakan tindak pidana jika terbukti dan akan ditindak secara kedinasan. Namun karena pelaku adalah anggota Polres Lahat, maka diserahkan di Polres Lahat karena bukan di Polres Muara Enim. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Ardani, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama pihak terkait selengkapnya. Dalam kondisi persentase luka bakar sekitar 64%. 64%. Jadi secara teori itu kasus berat. Namun setelah diresusitasi, setelah kita diberi demam di kamar operasi, sampai hari ini alhamdulillah membaik. Membaik ya. Yang kita takuti adalah sesak nafas akibat terhisap uap panas. Tapi alhamdulillah aman sampai hari ini. Kalau penanganan sendiri seperti apa dok yang dilakukan oleh? Ya standar luka bakar. Jadi kita cuci, kita diberi demam di kamar operasi. Lalu dirawat karena persentase yang sangat berat, jadi masuk ICU. Gitu. Namun hari ini insya Allah pindah ke ruangan biasa. Ruang biasa. Berarti masa kritisnya sudah lewat. Sudah lewat alhamdulillah. Hari ketiga, hari keempatnya. Hari keempat ya. Berarti ada kemungkinan pulih atau apa mungkin dok? Pulih dalam artian Insya Allah. itu bro, kemungkinan ada dok ya. Nah, tapi perawatan mungkin masih agak lama karena masih basah. Neng tuh. Jadi aku udah tahu dia waktu dia aku masih apa. Jadi aku udah tahu. Tahu-tahunya kita dapat kabar cuman. Kapan tahu dapat kabar Neng udah terbakar. Dari siapa? Dapat kabar? Dapat dari anak aku ini teleponnya. Dari Liza dan Tedo. Dia nelpon aku. Malam itulah? Malam nih. Jam berapa? Jam 11. Malam. Oh. Tak kaget ibu? Hah? Tak kaget tak? Udah percaya apa? Nggak ingat kaget tak? Kaget dah waktu itu. Terkejut. Terkejut. Nangis-nangis sama Oh, kaget. Langsung mana ibu sudah tuh? Jadi dia ke sini ke rumah sakit. Dengan siapa? Itu memang dikejar-kejarnya terus. Kan 2 minggu loh kontak. Nah, selama 2 minggu itu dia nyari terus. Dan ini kan pura-pura pergi keluar kota. Tapi masih diketahui juga keberadaannya. Oh ya, kalau setahu kita apa penyebab dia putus? Nah, itu urusan mereka. Nggak pernah cerita. Dia itu kekerasan yang pastinya. Mana tahan lah. Kekerasan, ngancam, penganiayaan. Sering dia kali itu. Sering. Tapi kita tahu dia kalau pelaku ini polisi. Tahu ya. Alasan Neng itu apa tadi? Karena kekerasan? Iya, kan alasannya kan ancaman, penganiayaan. Dia tuh sering masuk kalau nak pergi ngapa-ngapa. Ya memang Neng tuh niat dia nak tinggal ke dia karena dia sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi dia... Terima kasih rekan-rekan media. Pada hari ini sampai dengan saat ini
kami dari Polres Muara Enim, khususnya Satreskrim Polres Muara Enim, sudah menindaklanjuti terkait adanya kejadian tersebut. Sampai dengan detik ini, saat ini, korban dan diduga pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim. Sampai saat ini juga yang bersangkutan yang diduga oknum anggota Polri masih belum bisa dimintai keterangan karena masih menderita luka bakar. Begitu juga korban, Pak? Juga dengan korban, sama-sama masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Kalau proses hukum tetap berjalan. Untuk pidananya kita berjalan, dan untuk pelanggaran anggotanya juga kita proses. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.